Halo semuanya, selamat datang di webinar Zentara. Terima kasih sudah bergabung and hope you're going to enjoy this webinar. This webinar will be conducted in Bahasa Indonesia. If you are from outside of Indonesia, you can turn on the show caption feature on Zoom and choose your preferred language. Topik kita hari ini adalah Inside the Cyber War Room. What really happens when hackers attack. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, serangan cyber kalau misal di dunia nyata itu jarang yang sedramatis di film-film. Seringkali cuman ada satu login gagal di jam 2 pagi dan atau ada keanehan atau ada aktivitas aneh di laptopnya HR atau misalnya staff lain. Nah, hari ini kita akan dipandu ke dalam ruang SOC, Cyber War Room, plus ada sesi voting di mana kalian bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya gitu. Untuk memandu kita di dalam SOC War Room ini, kita kedatangan orang spesial yang memang setiap hari berada di dalam ruangan tersebut. Ada Mas Maul sebagai L2 Associate Analyst dari Zentara. Selamat siang Mas Maul. Ya, selamat siang Dev ya. Selamat siang. Mungkin boleh dijelasin dulu Mas, kira-kira kalau misalnya pekerjaan Mas nih sebagai L2 Associate Analyst di Zentara tuh apa aja sih Mas day to day-nya? Oke, kalau day to day kita itu sebenarnya yang pertama itu kita akan melakukan deep investigation dari sisi L1-nya. Ketika L1 melakukan eskalasi, kita akan naik melakukan deep investigation. Terus yang kedua itu biasanya kita melakukan reporting ya. Oke. Selain reporting juga itu kita ada ad hoc yang lain, kerjaannya IT security, seperti itu sih Dev. Oke, jadi memang yang bakal dibahas di dalam webinar ini itu bukan cuma teori-teori doang, cuman memang practical things yang memang selama ini Mas lakuin juga di dalam war room-nya juga ya Mas ya? Bener, mostly kita akan membedah itu sih. Oke. Without further ado, Mas, please Mas Maul, the stage is yours. Oke. Oke, baik. Selamat datang di Cyber War Room, tapi jangan masuk dulu ya, saya antar dulu ke pintu depan. Cyber War Room, what really happens when hackers attack. Saya sudah dijelasin tadi ya, ini kita next aja. Nah, myth-nya di Hollywood itu apa? Biasanya kalau kita nonton film Hollywood tuh, pasti ada kalau hacker tuh dia ngetiknya kenceng tuh, dar der dor dor dar der dor. Terus juga ada flashing red light itu kayak ninu berisik lah pokoknya. Aslinya itu sebenarnya tidak seperti itu. Aslinya itu kita diam-diam di jam 2 pagi tiba-tiba ada PowerShell yang datang berjalan di HR laptop. Padahal HR-nya itu sedang tidur. Sinyal-sinyal kecil ini itu kelihatannya biasa aja sampai semuanya terkorelasi. Di realitasnya itu, di aslinya dunia nyata kita ini nggak ada itu enhance button. Kalau kita pernah nonton Blade Runner itu pasti ada enhance. Nah, di situ aslinya tidak ada. Yang kita butuhkan itu sebenarnya analisis data, finding, kita mencari needle in haystack alias kita mencari jarum dalam jerami. Kita membutuhkan mata Sharingan atau Byakugan lah istilahnya. Jadi kita tahu itu hidden pattern yang ada di serangan attacker itu. Oke, sekarang kita coba quick poll ya. Kira-kira dari 3 alert ini, itu yang harus kita prioritasin itu yang mana? Yang pertama itu ada void login di jam 2 pagi. Terus ada strange PowerShell script di HR laptop. Yang ketiga itu ada data transfer ke external IP address. Oke. Udah masuk gitu. Udah masuk ada C. Saya cek dulu ya. Oke, di komen itu ada yang memilih C, ada yang B dan C, ada juga A. Oke, kita tutup dulu ya. Kita lihat yang benar itu apa. Ternyata kalau realitasnya itu
tiga-tiganya itu tidak benar juga tidak salah. Kenapa? Karena ini hanya single alert, itu hanya satu. Ini akan benar ketika apa? Ketika kita korelasikan itu semua. Jadi misalnya kalau ada fail login, wah ada fail login biasa aja. Terus ada PowerShell yang berjalan, ya biasanya kalau kita nggak tahu konteks gimana. Terus juga ada data transfer 1 giga ke luar. Itu juga belum tentu harus dicari tahu ya. Belum tentu benar. Oke, di dalam modern SOC itu kita perlunya ada 3 ya. Yang pertama itu ada core function, yang kedua ada knowledge, yang ketiga itu ada teknologi. Core function itu yang pertama itu triase. Triase ini apa? Triase itu kita proses pemilihan, proses memprioritaskan mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita prioritasin. Ibaratnya kalau di rumah sakit itu kita harus memprioritaskan orang yang sudah sedang pendarahan daripada orang yang batuk pilek itu ya. Terus juga setelah kita melakukan triase, pasti kita akan melakukan investigasi. Ketika kita sudah memprioritaskan alert-alert tadi, misalnya tadi kita akan memprioritaskan polling yang B. Ada PowerShell yang berjalan tadi di situ. Terus kita harus cari tahu ini sebenarnya PowerShell-nya ini apa yang berjalan itu. Bisa aja itu automatic update atau bisa aja itu dari attacker. Terus setelah kita melakukan investigasi, bila diperlukan kita akan melakukan eskalasi. Eskalasi itu dari L1, L2 ke L3. Terus juga ada respon coordination. Nah, waktu kita melakukan eskalasi itu kita harus memberikan ini ya koordinasi kepada kawan-kawan kita, kepada stakeholder terkait. Terus kita harus mengikuti yang dinamakan itu playbook. Terus ada juga yang namanya evidence preservation. Evidence preservation ini apa? Kita itu akan nge-collect evidence, terus kita kumpulin semuanya, hingga kita benar verdiknya itu kalau dia ini benar serangan atau tidak. Selanjutnya itu di knowledge. Knowledge itu di modern SOC ya, kita perlu yang namanya technical knowledge, itu akan kita bahas nanti. Terus juga ada operational thinking, ada skill untuk investigasi tadi, terus juga yang diperlukan itu communication ya, communication, terus decision di under pressure. Jadi karena kita itu bekerjanya cepat, decision yang harus kita buat juga cepat. Selanjutnya ada teknologi, meskipun ini belum semua ya saya masukin, tapi biasanya itu di modern SOC itu ada SIEM, ada EDR, ada XDR, ada SOAR, ada threat intelligence, terus juga ada identity monitoring network, terus juga ada telemetri. Tujuannya itu kita bukan prevention secara absolut. Kita bukan menahan menolak prevent secara absolut, tapi kita itu mereduksi attacker dwell time, alias seberapa lama attacker itu berada di environment kita, itu kita reduksi. Jadi yang awalnya dia bisa 2 jam, kita buat dia jadi hanya 15 menit, seperti itu. Purpose core-nya itu untuk mempercepat understanding kita sama responnya. Nah, ini contohnya ya. Contoh salah satu dari attack itu apa? Goalnya di sini attacker itu mencari akses tanpa dapat ini ya attention. Jadi attacker ini aslinya itu dia bukan attention seeking gitu. Dia itu pengennya stay stealthy terus stay alive. Yang pertama itu entry point-nya biasanya dilakukan itu dia masuknya dari phishing email. Yang bisa kita tahu bisa dari ini ya, dia ada klik link seperti itu. Setelah dia melakukan phishing email, dia akan melakukan akses. Aksesnya itu dia bisa mencuri kredensial kita, lalu dia masuk ke dalam. Setelah dia masuk ke dalam ke insight kita, dia akan menjalankan PowerShell biasanya. PowerShell bisa juga script-script tertentu. Itu fungsinya apa? Nah, dia memiliki fungsi itu banyak ya. Bisa aja dia akan melakukan lateral movement, juga dia bisa melakukan di poin keempat itu persistence. Persisten itu apa? Dia akan tetap berada di situ. Jadi persisten ini ketika attacker itu masuk, dia akan selalu berada di dalam. Dia nggak bisa diusir lah, istilahnya seperti itu. Terus di akhir itu dia akan melakukan objektifnya. Objektifnya itu apa?
Biasanya kalau yang kita tahu di Indonesia ini dia itu data stealer ya, dia mencuri data terus dijual di dark web. Ada juga yang mainnya dia ransomware. Ransomware itu dia akan nge-lock data kita, dia akan nge-ransom kita ketika kita bayar baru dibuka dia, dan itu juga belum tentu dibuka ya. Jadi satu event itu dia bukan evidence. Kita harus mengkorelasikan event-event itu sebagai bad signal yang kita butuhkan. Tapi nyatanya ketika kita melakukan investigasi tadi, nyatanya day to day kita itu kita punya 8.000 alert satu hari. Ya bayangin aja 8.000 alert, itu analisis itu cuma bisa menganalisis itu sekitar 500. Dari 500 itu dia hanya mendapatkan 20 suspicious activity. Dari 20 suspicious activity ini ternyata insidennya itu ternyata hanya 2. Jadi alert fatigue ini alias itu istilah penyakitnya itu capek lah, kita kecapean karena ngerjain alert. Jadi kita kayak dapat 8.000 itu kayak kena rambling lah. Langsung diratain kita. Next. Dari 8.000 alert itu biasanya kita punya protokol namanya 15 menit pertama. Di 5 menit pertama itu kita akan melakukan triase seperti yang saya katakan tadi, terus juga kita melakukan analisis si alert ini. Biasanya pertanyaan yang kita ajukan itu, apakah ini signature yang kita tahu, apakah ini pola-pola yang kita tahu, atau ini anomali. Terus di 5 menit selanjutnya, kita akan mencari konteks dan scope validation. Kita bertanya-tanya sebenarnya user ini legitimate atau enggak, terus apakah ada lateral movement yang muncul, yang berjalan di situ. Di 5 menit terakhir, kita akan melihat impact dan persisten. Apakah persisten seperti yang sudah saya bilang tadi, apakah mereka melakukan persisten, terus data apa yang sedang diambil mereka, begitu. Dari 15 menit ini kita bisa tahu itu go atau no go decision. Next, jadi di SOC ini biasanya itu ada 3 layer ya. Layer 1, layer 2, layer 3. Dari tiap layer ini akan dilakukan eskalasi. L1 itu fungsinya apa? Dia akan monitoring 24/7. Terus dia akan melakukan triase ya seperti yang saya bilang tadi, dia akan memilih alert mana yang akan diprioritaskan untuk dikerjakan, untuk diinvestigasi. Setelahnya jika itu valid, dia akan melakukan eskalasi ke L2. Nah L2 ini tugasnya itu biasanya ketika dia menerima eskalasi itu dia akan melakukan deep investigation. Dia akan mencari tahu apakah alert yang dieskalasikan ini benar atau tidak. Dia akan mencari tahu sudah sampai mana alert itu. Terus juga setelah dia menginvestigasi, dia akan mengkorelasikan setiap alert yang ada, terus dia mengkorelasikan setiap data-data yang dia punya. Misalnya dia itu ada alert masuk login. Nah dari login itu dia akan mencari tahu dulu pertama dari belakangnya. Dari belakangnya ini sebenarnya siapa yang mencoba login. Itu dia mencari di firewall-nya, terus dia mencari di endpoint-nya. Setelah di endpoint-nya, terus dia dicari lagi si endpoint ini ngarahnya itu kemana aja. Setelah dilakukan korelasi, dia akan memvalidasi sebenarnya ini itu benar attack atau tidak. Dan di akhir dia akan melakukan klasifikasi. Klasifikasi apakah jenis attack ini termasuk attack A, attack B, attack C, dan lain-lain. Terus kalau terjadi breach nih, terjadi insiden, biasanya dia akan mengeskalasikannya ke L3, yaitu kerjanya itu incident response ya. L3 ini akan lebih melakukan deep investigation berupa dia akan melakukan threat hunting, dia akan mencari tahu apakah threat ini sudah sampai mana, sampai ujung-ujungnya, terus dari awalnya. Terus juga L3 itu akan melakukan analisis malware, digital forensik. Juga ketika dia melakukan incident response, dia juga akan melakukan recovery. Jadi misalnya dari ransomware itu data kita sudah ini ya, sudah ke-lock, terus kita ingin mengembalikan data awalnya itu,
Itu biasanya dikerjakan oleh L3. Next, tadi kan kita sudah bilang korelasi ya. Nah, korelasi ini termasuk connecting the dots ya. Connecting the dots itu kita akan mengkorelasikan dari data source tertentu sampai kita dapat tujuannya apa. Seperti kata Deep Throat ya, kalau kita pernah nonton All President's Men, dia itu berkata always follow the money. Jadi kita follow nih money-nya. Dari initial aksesnya itu dia dari mana? Kita cek, bisa kita cek di firewall-nya, terus juga kita cari di endpoint-nya dia melakukan eksekusi apa, dia akan melakukan persistence bagaimana, apakah dia akan melakukan privilege escalation, juga lateral movement exfiltration. Jadi ketika kita akan melakukan connecting the dots ini, yang sangat penting dilakukan itu kita harus punya data source yang lengkap dari hulu ke hilir ya. Next, setelah itu kita akan decide nih, mana yang false positif, mana yang real threat. Biasanya yang false positif itu biasanya itu termasuk dari admin script. Nah, admin script ini apa? Biasanya dari IT admin itu, IT administration atau IT infrastructure itu melakukan update otomatis atau melakukan ini ya, backup otomatis, ada otomasi di situ. Dari situ kita bisa lihat polanya, apakah otomasi ini, apakah script ini berjalan di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu, dan setelah itu kita harus bertanya juga nih sama PIC-nya biasanya dari si yang memegang script ini, apakah script ini benar beliau yang buat, terus apakah script ini memang seperti ini berjalannya. Terus juga false post kedua itu biasanya ada remote administration. Nah, ini biasanya di handling untuk troubleshoot oleh IT admin dan IT infra tadi. Terus yang real threat itu bagaimana? Biasanya untuk meningkatkan indikator confidence kita bahwasanya dia itu real threat, kita harus tahu beberapa. Yang pertama itu apakah indikatornya ini itu banyak seperti yang tadi kita melakukan korelasi nih. Dari dia mencoba untuk masuk, dia berhasil masuk, terus dia menjalankan PowerShell yang anomali. Script-script yang anomali. Kalau dari indikator itu benar adanya threat berdasarkan bukti-bukti kita, maka tingkat confidence kepercayaan kita bahwasanya itu real threat itu semakin tinggi. Selanjutnya itu kita juga match ya, kita matching IOC. IOC itu apa? IOC itu indicator of compromise. Misalnya dari IP dan domain tertentu itu ternyata itu digunakan oleh attacker. Itu bisa kita matching IOC itu dengan threat intelligence yang kita punya. Terus juga setelah itu kita cek juga behavioral anomaly. Jadi anomali kebiasaan dia ini apa? Misalnya biasanya dia melakukan script update itu jam 2 pagi. Tapi ternyata script update ini berjalan di jam 4 pagi. Terus setelah itu sebelum script update berjalan, di situ ada penggantian, ada changing dari code-nya si update tadi. Terus juga kita bisa cek dari MITRE ATT&CK teknik ya. Di MITRE ATT&CK teknik itu apa? MITRE ATT&CK teknik itu framework serangan-serangan hacker yang sudah diofficialkan dikasih tahu ke kita gitu. Jadi yang sulit itu sebenarnya bukan mencari alertnya, tapi menentukan alert mana yang penting, alert mana yang benar, mana yang false positif, mana yang real threat. Selanjutnya ketika kita sudah mendesain bahwasanya itu real threat, kita akan melakukan containment ya. Containment itu apa? Containment ini tindakan mengisolasi suatu host, suatu endpoint. Jadi si host ini dia tidak akan bisa mengakses ke beberapa hal yang sudah kita define. Trade-off-nya, kalau kita melakukan containment itu terlalu agresif, seperti pendekatannya si Thanos itu memang perfect balance, tapi bisnis kita, proses bisnis kita itu akan terhalang, akan melambat istilahnya.
Tapi kalau kita terlalu pasif juga untuk containment ini, si malware itu, si attacker itu akan spreadingnya itu cepat. Jadi dia akan pindah kemana-mana melakukan lateral movement. Step-stepnya itu untuk containment itu yang pertama kita bisa mengisolate endpoint. Isolate endpoint itu seperti yang saya katakan tadi, si laptop itu, si servernya itu tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak punya network, tidak punya akses untuk kemana-mana. Terus juga kita bisa disable account. Disable account ini kita akan mendisable account-account yang sudah compromise. Terus kita juga bisa ngeblokir IP-IP dan malicious domain yang udah kita cek tadi di threat intel. Jadi kalau misalnya IP dan domain-domain ini dipakai attacker, itu bisa kita blok. Terus juga di akhir kita bisa memberhentikan proses-proses berjalan, proses-proses anomali yang sedang berjalan. Terus juga kita alih-alih disable account, kita juga bisa mereset kredensial, mengaktifkan MFA juga. Nextnya itu incident response workflow. Nah, ketika ada insiden, bagaimana cara kita meresponnya? Prosesnya ini yang pertama itu kita melakukan deteksi ya. Deteksi itu apa? Dari CM kita, dari security tools-nya kita itu, kita menemukan alert nih. Ternyata ada alert yang mengatakan kalau endpoint kita ini sudah disusupi malware. Setelah kita lakukan deteksi, maka kita validasi itu. Apakah ini benar? Apakah algoritma dari si XDR itu mengatakan malware itu benar atau tidak? Kalau itu benar, kita bisa melakukan containment seperti yang saya jelaskan di belakang tadi. Setelah kita lakukan containment, kita akan preserve evidence. Kita akan kumpulkan evidence-nya, kita akan tarik memorinya, terus kita tarik juga IOC yang berada di dalam endpoint kita. Selanjutnya ada eradication. Eradication ini apa? Setelah evidence-nya udah kita kumpulin tuh, terus si endpoint-nya kita contain, kita lakukan wipe out. Jadi kita hapus malware itu, kita pastikan attacker itu sudah tidak ada di dalam itu. Jadi artifak-artifak yang ada di dalam itu kita hapus. Itu bisa dengan cara kita hapus manual lalu kita scanning melalui XDR kita. Terus juga kita bisa melakukan ini ya, kembali ke backup sebelumnya. Terus kita harus cari tahu juga nih, ketika kita mau eradication, mau kita hilangkan itu semua, kita juga harus tutup vulnerability yang ada. Jadi attacker itu masuk dari mana, itu kita tutup, kita lakukan patching juga. Setelahnya kita recover. Recover itu kita kembalikan si server ini, si endpoint ini kepada bentuk awalnya, semulanya itu bagaimana. Setelah kita lakukan eradication yang tadi, kita recover. Di recover ini juga kita bisa menggunakan yang namanya itu golden image ya. Golden image ini apa? Jadi golden image ini kayak file OS yang bisa langsung kita pakai. Jadi ready to go, sudah disetting, sudah apa, tinggal kita kembalikan ke semula aja. Terus di akhir itu ada namanya lesson learn. Nah setelah kita catat itu semua, kita dokumentasikan itu semua, kita harus tahu ke depannya kita harus seperti apa, kita mau ngapain. Jadi ketika attacker ini mencoba untuk masuk lagi, kita tahu mau ngapain dan itu akan mengurangi waktu kita melakukan incident response. Next. Kenapa breach itu terjadi? Biasanya breach itu terjadi dari weak arsitektur ya. Arsitektur yang lemah itu dia akan membuat opportunity, kesempatan-kesempatan kepada attacker. Dia akan membuat yang kita sebut itu attack surface. Biasanya di gap-nya ini yang pertama itu ada di visibility. Jadi logging kita ini tidak bisa kita tahu semua, tidak bisa kita lihat semua.
Jadi itu berbahaya, logging itu wajib dan harus kita cek secara berkala ya. Terus juga dari sisi endpoint kita, apakah endpoint kita ini sudah tercover semuanya? Apakah semua endpoint kita sudah bisa kita awasi, sudah bisa kita pantau? Selanjutnya itu resilience. Nah itu tadi, ketika terjadi sesuatu, apakah strategi kita untuk melakukan backup, melakukan recovery itu sudah benar, dan kita juga harus punya rentang waktu untuk downtime-nya itu berapa. Next-nya itu juga ada masalah di identity. Nah, yang sering kecurian itu kan biasa di identity ya, kredensial kita. Misalnya email kita atau akun-akun PAM kita yang kena phishing tadi. Caranya itu biasanya kita melakukan rotasi password, terus juga enforce untuk MFA ya. Selanjutnya ada yang namanya network segmentation. Nah, kalau dari organisasi kita itu network segmentation-nya itu jelek, itu pasti akan mengundang attacker-attacker. Contohnya gampangnya itu misalnya kita punya jaringan-jaringan VLAN tuh. Kita punya jaringan VLAN untuk tim IT security, kita punya jaringan VLAN untuk IT developer. Tapi ternyata settingan kita salah. Ternyata tim HR, tim finance bisa masuk ke dalam jaringannya si IT security, bisa masuk ke IT developer. Begitupun sebaliknya, IT developer bisa mengakses file-filenya HR. Jadi prinsip least privilege itu, setiap orang itu harus mengerjakan dan mendapat apa yang menjadi hak dan kewajiban dia. Dia tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu. Selanjutnya ada masalah di akses ya. Nah, akses ini maksudnya apa? Seperti yang kita contohin tadi, setelah kita melakukan network segmentation juga ketika kita mau masuk ke dalam environment server-server kita, misalnya nih tim IT developer nih, dia punya server sendiri untuk develop aplikasi kita. Terus tim HR juga punya server SAP. Nah ternyata dari tim developer ini yang tidak punya kebutuhan apa-apa, tiba-tiba dia punya akses ke server SAP-nya tim HR. Nah tim developer yang nakal itu bisa mengambil file-file penting di servernya si HR, begitupun sebaliknya. Nah kalau tadi kita membahas tentang arsitekturnya, sekarang kita bahas tentang organisasinya. Biasanya itu gap-gap yang terjadi itu kalau di infranya itu lognya itu tidak semua ada, jadi ada yang missing. Terus juga ada SaaS yang tidak dimonitor. SaaS itu apa? SaaS itu software as a service ya. Terus juga ada flat network, ada juga shared admin account. Nah, ini juga tidak boleh ya. Misalnya meskipun kita itu berada di dalam satu tim nih, IT security punya satu tim, tapi dia satu tim ini punya akun hanya satu. Jadi misalnya timnya ada 10 orang, tapi dia makainya satu akun. Nah itu tidak boleh. Jadi kita tidak tahu siapa yang akuntabel, siapa yang bisa bertanggung jawab ketika ada masalah. Terus juga ada masalah di proses ya, di workflow. Yang pertama itu ada alert overload seperti masalah alert fatigue yang tadi. Terus juga workflow eskalasinya itu jelek. Jadi ketika dilakukan eskalasi ternyata PIC-nya itu nggak tahu mau ngapain. Terus dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia tidak tahu harus kemana. Biasanya organisasi itu kan tools-nya itu banyak. Tapi yang dia kurang itu operational readiness. Next-nya itu coverage yang bagus itu apa? Perlindungannya itu, covernya itu yang bagus itu seperti apa? Yang pertama itu ada di visibilitas. Apakah semua sistem kita itu termonitoring? Apakah semua sistem itu bisa kita cek? Apalagi terutama critical system. Contohnya misalnya di banking. Banking ini
semuanya sudah termonitor, tapi ternyata ada satu server yang belum dimonitor. Dan server itu BI fast. Waduh, itu agak sulit itu jadinya kan. Terus juga ada di detection ya. Detection itu apakah behavior yang tidak normal itu bisa dideteksi. Kalau tidak bisa dideteksi kan sama aja. Jadi kita tidak tahu sebenarnya attacker itu ada di dalam atau tidak. Selanjutnya itu ada response seperti yang saya katakan tadi. First 15 minutes itu siapa yang bertindak, PIC-nya itu siapa. Setelah visibilitasnya ada, detectionnya ada, responsnya juga oke. Terus yang keempat itu kita cari tahu juga recovery-nya bagaimana. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada insiden atau apapun itu, apakah operasional bisa dilanjutkan atau jika terjadi downtime itu downtime-nya berapa lama. Terus dari sisi governance-nya itu semua SOP yang sudah dibuat, semua working instruction yang sudah dibuat itu apakah sudah dites. Misalnya kita membuat SOP tentang backup, apakah backup itu memang benar berjalan atau ternyata dari 7 hari itu di hari Kamisnya ternyata backup itu gagal gitu. Jadi security maturity itu dia bukan tentang seberapa banyak tools yang ada, tapi itu seberapa efektif organisasi itu bisa berjalan. Next-nya, oke. Nah, tadi kan kita sudah bilang tuh, skill-skill yang dibutuhkan SOC apa tuh? Yang saya bilang di awal, tentang teknikalnya itu apa aja. Biasanya teknikal yang dibutuhkan itu, yang pertama itu tentang operating system. Operating system itu apa? Kita harus tahu bagaimana yang normal itu berjalan, kita juga harus tahu bagaimana yang tidak normal itu berjalan. Jadi kalau kita nggak tahu tuh bagaimana Windows berjalan, bagaimana Mac OS berjalan, bagaimana Linux berjalan, kita tidak akan bisa membedakan mana yang benaran terjadi, mana yang dilakukan oleh attacker gitu. Selanjutnya setelah kita tahu operating system, kita juga perlu tahu tentang networking ya. Networking ini juga penting. Jadi kita bisa tahu bagaimana attacker itu berjalan di network. Terus kita juga bisa membedakan apakah si attacker ini menyerang dari dalam atau dari luar. Apakah si attacker sudah ada di dalam atau dia masih di luar. Selanjutnya itu tentang identity ya. Identity itu Active Directory. Terus juga kita perlu tahu cloud, selain cloud juga kita perlu tahu tentang on-premise ya. Bagaimana cloud itu berjalan, bagaimana policy-policy yang ada di dalam cloud. Selanjutnya itu yang penting juga bagaimana OC 7 layer itu. Jadi dari physical ke application itu kita harus tahu. Jadi ketika si attacker itu menyerang, kita tahu dia menyerang di layer berapa. Bisa aja dia menyerang dari sisi data link kita, di switch kita kena, atau dari jaringan kita tuh di layer 3, layer 4, network, transport. Bisa jadi juga dia menyerang di layer 7, di aplikasi kita. Jadi kita tahu ketika dia menyerang di layer itu, kita tahu harus bagaimana. Terus juga bagaimana cara mengoperasikan security tools yang ada. Jadi untuk apa kita punya tools yang sebegitu banyak, tapi kita nggak bisa pakai. Kan sama aja. Kalau di security-nya secara spesifik itu yang perlu kita tahu itu yang pertama MITRE ATT&CK ya. MITRE ATT&CK ini seperti yang sudah saya katakan, dia itu framework isinya itu framework tentang apa saja kegiatan attacker itu, apa yang dilakukan dia mulai dari phishing sampai extraction itu di situ ada. Terus juga threat hunting. Nah, threat hunting ini instead of detection tadi itu kan dia melakukan deteksi itu sebenarnya proses reaktif ya. Reaktif itu maksudnya apa? Ketika alert itu muncul, ketika sistem memberitahu kita, wah ini ternyata kita ada serangan, maka kita bereaksi atas itu reaktif. Threat hunting itu tidak seperti itu. Threat hunting itu lebih ke proaktifnya. Proaktif itu apa? Dia akan mulai mencari threat yang ada
di dalam environment kita, dia akan mulai menggali apakah attacker sudah di dalam atau tidak. Dia itu lebih mencari ke hal-hal yang tidak terdeteksi oleh CM kita. Selanjutnya itu ada incident response seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Terus juga ada digital forensik, mungkin kita nanti ada sesi tentang itu nextnya. Terus juga ada living of the land ya. Living of the land ini itu biasanya disebut LOLBINS atau LOLBAS. Nah, living of the lands ini biasanya itu kalau kita bilang itu penumpang nakal. Penumpang nakal seperti apa? Dia akan berjalan pada proses-proses yang sah, proses-proses yang legitimate, tapi dia sebenarnya tidak legitimate. Maksudnya itu bagaimana? Misalnya itu ada pola serangan yang sering terjadi itu kita dikirimin file Excel tuh. Ketika kita buka file Excel itu ternyata dia ada menjalankan fitur makro. Nah, fitur makro di file Excel itu dia ternyata di dalam fitur makro itu ada script-script yang anomali, script-script yang membahayakan. Contohnya ketika file Excel berjalan, dia akan melakukan establish connection ke arah server situ yang ada di luar. Nah, dari situ attacker juga bisa masuk ya dari LOLBINS dan LOLBAS. Ini agak tricky juga ini di sini. Terus juga dari sisi teknikal udah, security udah, di akhir itu soft skill lah. Selain kita tahu teknikal, selain kita tahu tentang security, kita juga penting soft skillnya. Kenapa? Karena bekerja sebagai SOC, sebagai security analyst itu, kita tidak bekerja sendiri, kita tidak hanya bekerja dengan komputer, kita tidak hanya bekerja dengan server dan lain-lainnya. Kita juga bekerja dengan orang, dengan manusia, dan kita bekerja terkadang juga dengan orang yang non-technical. Non-technical ini apa? Biasanya itu orang-orang di luar yang tidak mengetahui IT, tapi dia termasuk orang penting, stakeholder terkait ya. Terus juga kalau komunikasi kita udah oke, kita juga perlu yang namanya itu dokumentasi. Dari evidence preservation yang udah kita buat tadi, itu kita dokumentasikan, dan dokumentasi kita itu harus runut, harus jelas, dan tidak terlalu teknikal. Jadi ketika kita mendokumentasikan itu dan kita ingin memberikan report itu kepada BOD atau atasan-atasan kita, atau orang-orang yang di luar dari IT itu, jadi ketika mereka membaca itu, mereka akan tahu ketika attack ini terjadi, bisnis disruption-nya itu apa. Yang terakhir itu kita perlu juga critical thinking ya. Dari critical thinking ini kita bisa tahu bagaimana membedakan si false positive sama real threat, juga kita bisa tahu bagaimana melakukan decision di first 15 minutes tadi ya. Jadi kalau istilahnya itu dengan with great technical power comes great investigative responsibility. Kata Uncle Ben seperti itu ya. Next, tadi kita membahas skill-skill yang diperlukan SOC, di situ juga ada bagaimana mengoperasikan tools-tools yang ada. Nah, biasanya tools yang dipakai itu ada beberapa. Yang pertama itu ada SIEM ya. SIEM ini ada Elastic, ada Splunk, ada Rock Rhythm, Kiradar, ada banyak lagi, dan kita juga punya SIEM. Tunggu aja tanggal mainnya, kita akan rilis itu. Terus juga masalah threat intelligence, ada di VirusTotal, MISP, OTX, kita juga punya threat intel, tunggu juga tanggal mainnya ya. Nextnya itu ada juga EDR, XDR, ada network security, ada SOAR, ada cloud, dan identity ya. Ini semua itu biasanya produk-produk. Tools itu dia hanya provide visibilitas. Kalau dari sisi kita, dari sisi manusianya itu kita provide judgment, the go atau no go decision tadi. Selanjutnya, AI di SOC itu bagaimana? Apa yang perlu kita tahu? Yang pertama, AI di SOC itu dia membantu kita. Membantunya itu apa? Membantunya itu dari deteksi secepat mesin ya. Jadi biasanya kalau kita manusia itu perlu deteksi sekitar 1 menit, mesin hanya butuh 10 detik untuk mendeteksi itu.
dia bisa mendeteksi anomali juga, zero day threats juga bisa. Terus juga dia akan melakukan automated enrichment, dia akan menambah konteks-konteks yang ada supaya kita tahu lebih dalam, bisa mendefinisikan mana yang false post, mana yang real threat. Biasanya enrichment itu dilakukan melalui real time OCR ya, terus juga ada entity extraction, terus juga ada intelligent response. Kita bisa melakukan automated playbooks untuk meminimize mean time to response kita. Nah, kekurangannya itu, risknya itu apa di AI? Risknya itu biasanya kalau attacker itu mencoba masuk atau masuk ke environment kita, dia akan melakukan data poisoning. Data poisoning itu apa? Dia akan nge-feed AI kita, dikasih makan AI kita itu sama data-data yang tidak real, data-data yang fake, sehingga AI kita itu jadinya jelek. Dia akan memproduce hal-hal yang tidak benar, yang sebenarnya tidak ada. Terus juga dia akan menormalisasi halusinasi ya. Normalisasi halusinasi itu apa? Kalau misalnya kita terima-terima aja sama AI, nah ini jangan nih. Kita jangan asal terima aja, jangan kita makan mentah-mentah apa yang dikasih AI. Kalau kita makan mentah-mentah dan itu terus-menerus terjadi, AI itu akan menormalisasi halusinasi dia akan memberi kita data-data palsu. Terus juga dependensi ya, kita nanti akan terlalu depends ke LLM sama API-nya si AI itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu kita harus establish governance, kita harus buat governance-nya itu bagaimana. Kita bisa menggunakan framework NIST AI RMF atau kita bisa juga menggunakan ISO 40001. Kebetulan dari Zentara itu punya ISO 40001 dan kita itu termasuk yang pertama ya di Indonesia yang punya sertifikasi 40001. Jadi kalau misalnya ingin berdiskusi atau bertanya tentang AI ini ke Zentara bisa, kita sangat trusted karena sudah ISO. Terus juga ada continuous monitoring. Nah, supaya halusinasi tadi tidak terjadi itu kita harus melihat kualitas yang dikeluarkan AI itu, outputnya bagaimana. Kita harus ini ya kita bilang memverifikasi dari hasil dari AI itu. Terus juga kita harus memvalidasi juga evidence-nya, apakah dia ini halusinasi atau enggak, apakah datanya yang dikatakan dia benar atau tidak. Nah, yang nggak boleh kita lakukan di AI ini, yang harus kita hindari itu yang pertama, kita jangan terlalu percaya POC readiness. Jadi ketika kita melakukan POC kepada produk AI nih, oh ternyata waktu kita melakukan POC, AI ini berjalan lancar nih. AI-nya oke-oke aja. Tapi ketika di real time, di real environment kita implementasi ternyata jelek. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena POC ini kan ruang lingkupnya itu kecil. Biasanya kita buatnya di sandbox ya. Dan kita feed itu data yang tidak terlalu banyak. Tapi ketika real time-nya, real environment-nya kita lakukan, datanya itu kan beda. Datanya lebih banyak juga. Jadi bisa jadi AI kita itu perlu di-train ulang, perlu di-setting-setting lagi. Selanjutnya jangan kita ignore risk-nya itu. Jangan kita terlalu mengikuti matrix only evaluation. Maksudnya apa? Kayak, AI kita ini berhasil nge-reduce dari 8.000 alert tadi bisa di-reduce jadi 2.000. Ternyata dari reduction tadi karena tidak kita cek, tidak kita evaluasi, kita hanya percaya dari persen-persen angka itu, ternyata ada 2-3 alert yang benar. Ternyata 2-3 alert ini real threat. Ketika dia masuk ke environment kita, rusak kita. Terus juga yang terakhir nih, dari training manualnya IBM di tahun 1979, mereka itu bilang seperti ini, a computer can never be held accountable, and therefore a computer must never make a management decision. Jadi ketika AI itu memberikan sesuatu, memberikan output dari hasil prom-prom kita, dari hasil training kita, jangan AI itu kita kasih untuk take action juga. Kalaupun kita pakai take action, dia itu harus di lingkungan yang benar-benar strict ya. Kenapa seperti itu?
Karena ketika terjadi permasalahan, ketika AI ini menghapus database kita, environment kita, siapa yang bertanggung jawab? AI ini tidak bisa bertanggung jawab. Contohnya yang sering kita lihat ya di sosial media itu, ada satu memes tuh yang saya paling ingat tuh. Isinya dia bertanya kepada AI. Dia mengambil jamur, terus dia foto, dia tanya AI, apakah jamur ini bisa dimakan? Kata AI, iya benar, jamur ini bisa dimakan. Ketika dimakan, dia keracunan. Terus dia MD. Setelah dia MD, AI-nya bilang lagi tuh, oh iya maaf, ternyata ini beracun, akan saya perbaiki katanya. Ya dia memang memperbaiki itu, tapi ini orang sudah tewas, kan begitu. Itu sangat tidak bisa ya, jangan buat AI itu accountable. Next, kalau mau jadi analis yang oke itu bagaimana? Kita butuh mindset dari great analis ya. Great analis itu biasanya dia punya mindset itu yang pertama stay calm. Stay calm itu apa? Dia ketika di pressure dia itu tetap tenang, dia tidak panik. Contoh nih misalnya kita terjadi breach nih. Terjadi breach, environment kita itu kena. Ketika environment kita kena, semua pasti panik tuh. Dari mulai BOD panik, terus juga orang HR-nya panik, finance-nya panik. Kalau kita panik juga, siapa yang mau menghandle ini? Jadi kita harus tetap stay calm ya, kita maintain itu. Terus juga kita harus investigate before assuming. Jadi ketika kita mencari tahu apakah ini benar atau enggak, kita harus cari tahu, kita harus di backup sama evidence itu, sama seperti di poin validate evidence ya. Jadi kita ikutin dulu investigasinya itu bagaimana, ketika itu benar, terus kita melakukan ini ya, hasil dari evidence preservation kita tadi, kita beri kesimpulan. Jangan kita langsung berhipotesis, oh ini nanti dia masuk ke sini nih, attackernya nanti akan menyerang ini. Jangan gitu dulu, kita cari tahu dulu, kita ikutin dulu the money yang tadi gitu. Terus juga kita harus berpikir di timeline ya, harus ada sequence event itu harus kita pikirkan. Misalnya gini nih, ternyata ada attacker yang sudah masuk di dalam endpoint kita. Alert itu jam 2 pagi, attacker itu masuk di endpoint kita. Nah bagaimana kita tahu awalnya dia masuk itu? Kan nggak mungkin kita langsung cari tahu ke 30 hari terakhir atau 1 tahun ke belakang, itu terlalu jauh. Di dalam timelinenya itu biasanya protokol yang saya pakai itu timelinenya harus cari tahu itu 5 menit pertama, terus 5 menit setelahnya. Jadi ketika event itu terjadi, ketika alert itu terjadi, saya cari tahu dulu 5 menit ke belakang itu apa yang terjadi, 5 menit sesudahnya itu apa yang terjadi. Ketika saya tidak dapat itu, maka mulai di-expand timelines-nya dari 5 menit ke 15 menit, ke 60 menit, bahkan seterusnya. Dari situ kita bisa langsung menjahit hasil-hasil kita. Terus juga kita harus tahu nih, attacker goals-nya itu apa. Kita harus tahu kenapa dia masuk sini, kenapa dia mencoba masuk ke server database kita, kenapa dia mencoba masuk compromise ke laptop HR kita, apa sebenarnya yang mau dicari dia itu apa, kenapa dia harus begini gitu. Terus juga di akhir itu communicate clearly ya. Kita itu harus berkomunikasi secara jelas. Jadi ketika hal itu terjadi, kalau kita tidak, tadi kan kita tidak kalem nih misalnya, kita panik, itu kita kan akan sulit berkomunikasi juga. Jadi kalau kita kalem, kita pasti bisa berkomunikasi dengan oke, dengan mantap ya. Security skill yang paling valuable itu bukan menggunakan tools, tapi itu bagaimana cara kita berpikir. Next nih, nah ini progresifnya ya. Jadi kalau di kita itu di security, terutama blue team, itu ada path yang harus dijalani ya, ada progresifnya, player progressionnya. Dari awal kita itu memulai dari L1 ya, L1, setelah L1 naik ke L2, terus ke L3 ya, L3 itu bisa di threat hunter, bisa DVR, bisa detection engineer. Terus kalau kita lanjut tetap teknikal, kita bisa masuk ke security architect. Setelahnya kalau kita mau masuk ke
manajemen, kita bisa jadi SOC manager, dan puncaknya final bossnya itu CISO. Jadi kita bisa grinding terus sampai ke level itu. Next. Nah, kalau kita mau ingat 6 hal tuh. Ingat 6 ini. Ingat new protokol ini ya. Yang pertama itu attacks begin quietly. Jadi attacker itu dia masuk seperti yang kita bilang dari awal sekali tadi. Attacker itu dia masuknya tidak berisik, tidak caper dia. Dia masuk pelan aja, pelan-pelan, tiba-tiba ada aja. Kayak hantu lah istilahnya. Tiba-tiba ada aja, terkejut kita kan, ada attacker gitu. Terus juga correlation builds confidence. Nah, supaya kita tahu tuh apakah ini real threat atau ini false positif, kita kan melakukan korelasi-korelasi tadi dari log A, B, C, D, E, itu kita bisa tahu tuh. Terus juga detection requires context. Kita ketika mendeteksi itu, kita harus tahu nih konteksnya apa. Ketika dia alert itu muncul, alert itu tentang apa, terus dia mau kemana, seperti itu ya. Terus juga di sisi arsitektur gap tadi juga, arsitektur itu drives resilience. Artinya itu kalau arsitektur kita itu oke, mantap, itu kita harusnya lebih pede lah gitu. Terus juga speed matters. Nah, setiap detik itu dalam respon kita terhadap alert-alert tadi itu sangat penting ya. Makanya tadi ada the first 15 minutes itu. Terus juga SOC maturity is workflow. Pola-pola tadi, cara kerja tadi, workflow tadi, itu menunjukkan seberapa matang SOC kita. Bagaimana insight kita itu oke, insiden response kita oke, eskalasi kita itu oke. Kalau itu sudah oke semua itu, workflow-nya itu udah oke, SOC kita sudah matang. Nah, ini ada juga yang namanya SOC decision metric ya. Kita harus mengetahui ini, kita harus decide beberapa hal. Yang pertama kita akan decide apakah kita akan melakukan investigasi ini atau enggak. Terus juga kita decide kita melakukan eskalasi atau stop di situ aja. Terus kita decide juga tuh apakah kita akan melakukan contain atau enggak. Itu harus ada parameternya, terus kita harus ada batas atas batas bawahnya lah. Terus juga recover, bagaimana cara kita mendesain recover. Apakah kita akan menggunakan golden image atau kita hanya eradicate yang ada lalu menambal vulnerability, itu bisa dilihat. Karena kebanyakan breach itu dari miss opportunity untuk ngedetect sama ngerespons. Oke, ini kita kembalikan ke Dev ya, saya kembalikan ke Dev. Oke, sekarang kita bakal masuk ke sesi voting ya, dimana ini kita bakal kemas sebagai semacam sebuah quiz yang dimana nanti kalian, para audiens bisa langsung pilih nih. Ada skenario-nya, ada path yang bisa kalian pilih. Mungkin boleh dijelasin dulu Mas Maulana, kira-kira skenario pertama itu seperti apa? Oke, kita kembali ke slide-nya ya. Nah, skenario pertama, tadi kan saya bilang masih saya antar tuh di pintu war room-nya. Sekarang masuk, selamat datang di war room kita. Kita punya case pertama, case-nya itu kita sebut the poison banquet. Attacker itu masuk dari sesi yang dicuri ya, token sesi yang dicuri. Terus dia masuk ke database server kita. Dia mau mencoba masuk ke database server kita. Kita liatin tuh dari lognya pelan-pelan, kita liatin, terus kira-kira kita akan merespon seperti apa. Opsi pertama, kita melakukan the ban hammer. The ban hammer itu kita matiin semua network traffic-nya. Kita bisa juga pakai option 2, let him cook. Jadi kita biarkan dia memasak di dalam, bagaimana apa yang akan dilakukan dia di dalam. Opsi C-nya itu kita bisa menggunakan identity jutsu. Identity jutsu itu kita akan nge-revoke token dia dan kita paksa dia untuk login ulang. Kira-kira cocok yang mana itu? Silakan dipilih. Oke, boleh banget langsung dipilih aja. Kira-kira sebenarnya yang mana sih yang bisa kita path yang bisa kita ambil gitu ya. Langsung aja dipilih.
Ini aku lihat udah ada 2 nih yang pilih di chatnya. Boleh banget langsung ditambahin lagi. Oke, udah ada 3 yang ngomong kalau misalnya C, opsi C. Ada yang bilang B, ada yang bilang B. Oke, Oke, baik. Kita kembali ke slide-nya. boleh. Voting kita close ya, kita cek mana yang benar. Oke, yang pertama itu ada opsi The Band Hammer, ada Let Him Cook, terus ada opsi 3, Identity Jutsu. Mostly orang-orang menjawabnya itu Identity Jutsu. Identity Jutsu itu apa? Kita revoke semua token dia, sesi dia, terus kita paksa dia untuk re-out, kita paksa dia untuk login ulang, kita paksa dia untuk menggunakan MFA. Kalau kita pilih C, yang jadi pertanyaan itu, secepat apa kita bisa membuat opsi C itu, kita bisa melakukan opsi C itu. Bisa jadi kita revoke token dia, tapi ternyata dia sudah memasang backdoor di situ. Backdoor itu apa? Ya kalau kita Indonesiain itu pintu belakang lah, jadi bisa masuk dari pintu belakang. Jadi dia menanam script, terus dia membuat kalau misalnya akun yang ini itu dihapus, dia bisa masuk dari pintu yang lain, bukan hanya dari pintu itu. Identity Jutsu seperti itu, kalau kita memilih C. Kalau kita pilih B, kita biarin aja tuh, kita liatin aja dulu dia. Kita paksa dia. Memang kita nanti akan mendapatkan resource yang oke ya, threat intel kita nanti akan dapat yang oke. Tapi kalau kita monitor terus, kita nggak ada action, bisa aja dia masuk langsung ke dalam dan dia kencang lah, machine speed lah. Terus juga ada The Band Hammer. The Band Hammer itu kita matiin semua koneksi networknya, terus kita nggak kasih dia kemana-mana. Jawaban yang benar itu apa? Jawaban yang benar itu kita bisa pakai semuanya. Contohnya seperti apa? Nah, kenapa kita bisa pakai semuanya nih? Pasti bertanya-tanya nih, wah kenapa nggak sih? Kenapa nggak sih? Pasti mostly itu banyak orang bilang jawabannya sih. Kalau C tadi kita masukin dia, kita revoke dia, tapi ternyata dia udah masang backdoor. Nah, itu gimana tuh? Jadi biasanya kita lakukan itu, pertama biasanya kita akan melakukan C. Kenapa C? Oke, kita revoke dia dulu, jangan kita masuk, kita ini ya, kita revoke dia, jangan kita kasih dia masuk lagi, terus kita lakukan setelah opsi C itu berjalan, kita lakukan opsi B. Ketika sudah berhasil dia kita revoke, kita usir, kita monitoring lagi, kita cek lagi apakah benar dia sudah memasang backdoor atau tidak. Apakah dia masih di situ atau tidak. Bisa aja kita usir dia balik lagi dari belakang, dari pintu belakang, kan begitu. Ketika dia masuk lagi ke backdoor dan kita belum tahu nih bagaimana cara eradicate dia, cara menghilangkan dia dari situ. Dan biasa taker ini dia jalannya itu nggak kayak kecepatan kita manusia, dia nggak akan ngetik itu, dia akan pakai script, dia akan pakai bot ya, dia akan pakai AI. Jadi ketika kita kelamaan, backdoor sudah di-establish tadi. Kalau dia masih berjalan di situ, maka kita lakukan opsi A. Kita contain dulu dia, jangan kita kasih dia komunikasi ke IP luar, kita cuma kasih dia komunikasi ke beberapa IP kita, misalnya IP untuk patching kita, server patching kita, terus juga kita bisa ke IP XDR kita, untuk sandbox juga ke IP-IP yang sudah disiapkan oleh tim IT security, seperti itu. Lanjut kita masuk ke yang kedua, skenario kedua. Kita masuk skenario kedua. Skenario kedua itu WAF-nya ini ngelempar 47 alert. Dari 47 alert, ternyata attacker ini ketemu blind SQL injection point. Pakai order search parameter. Jadi si attacker ini dia akan mulai mengekstrak 1,2 juta record database kita. Pelan-pelan diambil dia pakai blind SQL injection.
Nah, kira-kira ketika ini kejadian, kita harus apa? Yang pertama, kita pull the plug. Pull the plug itu apa? Kita blokir semua IP yang mencoba masuk IP-IP attacker itu di firewall. Terus kita ada opsi 2, protokol molasses. Nah, ini protokolnya itu apa? Dia itu akan memberikan 30 detik latensi. Jadi ketika attacker itu melakukan blind SQL injection, kita akan merespon 30 detik kemudian. Terus kita kasih makan dia fake database skema kita. Selanjutnya yang ketiga itu kita bisa pakai fix delete. Kita akan melakukan patching emergency langsung dari custom WAF rule-nya. Kira-kira mana yang benar? Kita mulai voting lagi ya. Ayo, boleh banget langsung dimulai voting lagi aja. Untuk votingnya bisa langsung di kolom chat aja ya. Langsung di kolom chat aja, nanti langsung ditulis aja optionnya. Nanti aku bakal lihat dari screen aku. Gitu, nanti aku bakal kasih tahu juga ke Mas Maulananya. Begitu. Ini udah ada orang yang ngomong semuanya benar. Ada orang yang ngomong option B, ada juga Muhammad Nur yang ngomong BAC, dan ada juga Kak Alicia yang ngomongnya A. Gitu. Mungkin mau di voting, vote-nya mau di close? Atau masih mau ditunggu dulu nih, Mas? Kita tunggu dulu bentar. Kita tunggu dulu bentar. Oke, langsung aja di kolom chatnya ya. Di kolom chatnya langsung aja dikasih tahu opsi yang kamu pilih yang mana. Begitu. Ada Kak Aprizam juga ngomong kalau misalnya itu B lebih diprioritaskan daripada A lebih diprioritaskan daripada C. Gitu. Oke, kita close ya. Oke, kita masuk. close. Kita langsung masuk ke penjelasannya. Oke, kita masuk ke ini ya penjelasannya dari setiap opsi. Sepertinya karena sudah tertipu tadi di awal semua mulai menggunakan strategi-strateginya. Dia akan memulai proses dari B ke A ke C, C, B, A atau seperti itu. Ada juga yang masih konsisten dengan dirinya, dengan hatinya. Yang benar itu hanya satu, ada yang seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu. Oke, yang pertama itu kita pakai opsi A nih. Misalnya ada yang memilih opsi A nih, pull the plug. Jadi kita blokir tuh IP-IP-nya semua supaya dia tidak bisa masuk. Konsekuensinya ketika kita pull the plug itu sesi memang berhenti, tapi attacker bisa pakai IP yang lain. Dia punya banyak IP, ibaratnya dia nembak satu pelurunya masih banyak, 30 lagi masih ada gitu. Kalau 2, opsi B, kita bisa kasih makan tuh, kita kasih feed dia, kita kasih honeypot lah istilahnya, kita kasih skema-skema database yang fake, yang udah kita fabrikasi, terus juga kita kasih dia respon selama 30 detik. Jadi kita ini sebenarnya menguji kesabarannya si attacker itu, apakah dia sabar atau tidak, seperti itu ya. Yang jadi masalah, yang B ini, pertanyaan pertama, apakah kita punya fake database itu tadi? Kan nggak mungkin ketika attacker masuk, sebentar, saya akan buat database-nya lagi. Jangan seperti itu ya, belum tentu ada kita. Nah ini bisa dipakai di nanti kita akan bahas tuh. Ini satu-satu opsinya dulu kita bahas. Terus kita bisa pakai fix delete ya. Fix delete itu kita masukin custom rule baru di WAF-nya supaya semuanya itu drop. Memang itu bisa ya. Tapi kalau rule-nya salah bagaimana? Ini kan emergency. Emergency itu kan tiba-tiba aja kita masukin tuh kita aktifin. Kalau rule-nya salah bisa aja true positif, bukan true positif, false positif ya. Bisa jadi aktivitas-aktivitas legitimate yang ada, misalnya nih tadi kan itu server database tuh. Ketika, ini banking lagi nih, kita balik ke banking lagi. Ketika user mau ngecek saldo dia, nggak bisa, kena blok sama WAF-nya. Nah itu gimana? Caranya itu kita bisa pakai opsi A dulu, terus kita pakai C, terus kita pakai B. Bagaimana? Yang pertama ketika attacker itu sudah mulai tuh, untuk kita hentiin, kita harus di saat itu juga harus kita berhentikan aktivitas dia itu bagaimana. Kita akan mengurangi dwelling time yang sudah saya katakan tadi. Cara menguranginya itu kita akan mulai memblok
IP itu tadi, IP yang bahkan ketika dia berganti IP lagi kita blok. Sementara itu juga ketika kita ngeblok, kita juga buat custom rule di WAF itu tadi. Kita akan coba juga, tapi jangan emergensi gitu. Kita setelah kita blok tadi, kita coba fix dari custom rule-nya si WAF. Apakah custom rule itu berhasil berjalan atau tidak, itu akan kita monitoring terus. Jadi setelah kita ngeblok itu, kita lihat lagi rule itu berjalan semestinya atau tidak. Itu butuh waktu yang mungkin agak lama ya. Terus setelah itu, untuk kedepannya kita bisa menggunakan teknik itu tadi, latensi 30 detik, terus kita bisa membuat database skema kita yang fake ya. Kita buat honeypot-nya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, last. Nah ini tentang living of the land ya, seperti yang saya katakan tadi, lolbins, lolbas. Di laptopnya si Markus, dia itu developer ya. EDR-nya itu jalan, terus dia ngasih tahu ada fileless event. Isinya itu apa? Isinya itu script PowerShell yang di-decode ke base 64. Markus bilang, "Oh, saya tidak melakukan apa-apa ini." Itu kata dia. Terus ini masuk base 64 ini tadi, script ini tadi masuk dari makro. Prosesnya disuspend menunggu dari stage 2 attack-nya itu. Kira-kira apa jawabannya? Yang pertama, kita lakukan kill it with fire ya. Jadi kita exterminate, kita terminate semuanya. Kita terminate proses itu, terus kita lakukan quarantine untuk imaging forensik ya, itu untuk next step-nya digital forensik. Terus yang kedua kita bisa pakai opsi 2, let stage 2 drop. Jadi kita biarin aja dia berjalan, tapi kita routing attacker itu tadi, kita arahkan attack-nya dia ke arah sandbox kita. Jadi kita lempar attack-nya si attacker ini bukan di real environment kita lempar ke sandbox kita untuk mengetahui kayak mana speknya si malware itu, dia bisa apa aja gitu. Terus juga opsi C, deceive the loader ya, kita tipu lah dia. Jadi ketika dia menjalankan ini, situ, kita intercept situnya dia, komennya itu, komen control, situnya itu kita intercept, terus kita kasih makan dia payload yang fake, untuk kita tahu behavior dia ini seperti apa, dia berjalannya seperti apa. Oke, kita mulai votingnya ya. A, B, atau C? Oke, boleh banget langsung aja di vote. Like always, like before, langsung aja di vote-nya di kolom komentarnya, di kolom chatnya. Also, kalau kita bentar lagi bakal ada masuk ke sesi Q&A, jadi kalau misalnya kamu ada pertanyaan, boleh banget langsung digunakan fitur Q&A yang udah built-in di Zoom-nya. Jadi langsung aja dilempar pertanyaannya di situ, nanti kita bakal langsung jawab. Oke, ini udah mulai banyak banget nih yang ngomong. Ada Kak Samad, Cinta Samad, yang ngomongnya option C. Ada Kak Hasta yang ngomongnya A, habis itu B, habis itu C. Ada Kak Yasua juga A, B, C. Kak Prizam juga dari A, C, baru ke B. Ada Kak Riki yang ngomong semuanya benar. Ada Kak Muhammad Nur yang ngomong C, A, B. Dan ada Kak Alicia yang ngomong B. Oke, jadi ada variasinya banyak nih. Variasinya banyak nih pertanyaan, vote-nya nih. Mau ditunggu dulu atau mau langsung di-close? Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu, oke. Ada lagi Kita nggak? tunggu dulu, apakah ada lagi? Apakah ada lagi? Langsung aja di kolom chatnya ya. Kita tunggu. Again, sambil kita nunggu nih, kita bentar lagi masuk ke sesi Q&A. Jadi kalau misalnya kamu ada pertanyaan, boleh banget langsung aja lempar pertanyaan kamu di fitur Q&A yang memang udah ada di Zoom juga. Jadi langsung aja dilempar di situ pertanyaannya, nanti kita bakal jawab satu persatu dari atas. Oke, sudah bisa. Kita close ya votingnya ya. Boleh penjelasannya, Mas? Oke, baik. Kita masuk voting close ya. Kalau kita memilih C nih, kita coba nih C. Dia mencoba masuk
intercept, kita coba intercept C2-nya. Jadi si attacker itu ketika dia masuk ke endpoint itu, dia akan mencoba berkomunikasi dengan servernya attacker. Dia akan melakukan apapun itu ya, entah itu ekstraksi atau privilege escalation atau apa, dia akan melakukan komunikasi secara C2 tadi. Kalau kita intercept C2-nya, terus kita kasih payload, terus kita kasih data-data yang fake tadi ke mereka. Yang jadi pertanyaan itu, seberapa percaya diri kita untuk memberikan data-data fake itu tadi. Seberapa percaya diri itu maksudnya apa? Apakah attacker akan tertipu dengan kita? Kita di sini posisinya akan menipu si penipu, menipu penjahat. Bagaimana caranya? Itu agak sulit ya, itu dibutuhkan high skill ya. Biasanya ini opsi C ini dilakukan oleh security researcher untuk mengetahui itu. Tapi kalau kita itu berjalannya di bisnis kita 24/7 di sini, itu akan sedikit sulit ya. Karena core bisnis kita bukan di situ, seperti itu ya. Agak sulit ya opsi C. Terus kita masuk ke opsi B nih. Opsi B ini kita routing dia, kita arahkan dia ke server sandbox kita. Lagi-lagi tadi seberapa percaya diri kita dengan sandbox kita. Kenapa seperti itu? Sandbox ini ketika kita salah konfigurasi, si proxy itu tadi salah konfigurasi, maka attacker itu bisa masuk ke server asli kita. Misalnya nih masuk dari satu endpoint kita kirim ke sandbox kita. Ternyata konfigurasi si proxy kita itu proxy itu masih bisa berkomunikasi dengan server-server internal kita. Sandbox kita masih ada komunikasi ke server BIFAS. Masih ada komunikasi ke server CM atau ke bahkan server yang lebih parah itu server ini kita bilang itu SCCM kita. Nah dari SCCM itu dia bisa mengendalikan semuanya gitu. Lagi-lagi kalau kita mau buat seperti itu, kalau kita percaya diri, sandbox kita itu harus properly disetting ya. Jadi jawaban yang paling oke, yang paling masuk akal itu kill it with fire. Kita matiin proses PowerShell-nya itu, kita kuarantin dia. Kalau misalnya terjadi downtime tuh di server kita, biasanya server itu kan nggak cuma satu tuh, kita ada load balancing juga. Dari server database itu biasanya ada 2, satu kena, yang satu bisa up lagi. Jadi ketika kita kuarantin ini, yang ini masih bisa up. Kalaupun terjadi downtime itu masih bisa dikalkulasi. Itu kalau terkena di server. Kalau terkena di laptop si employee, paling dia setengah hari lah tidak bekerja, besoknya dia bisa lanjut bekerja lagi, seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Kita masuk ke sesi Q&A. Oke, terima kasih banyak Mas Maulana. The presentation was very very insightful. Banyak banget penjelasan emang udah isinya tuh daging ya. Jadi bukan cuma teori doang, tapi memang practical things-nya juga dikasih tahu ke kita. Kita sekarang masuk ke sesi Q&A. Jadi kalau misalnya dari kamu ada pertanyaan, boleh banget masukin aja pertanyaannya di fitur Q&A yang memang udah built-in di Zoom. Jadi boleh banget langsung dilempar pertanyaannya. Sambil nunggu kamu nulis pertanyaan kamu, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Salah satunya dari salah satu attendee juga, webinar attendee kita. Kalau misalnya di slide-nya Mas tadi itu menunjukkan kalau misalnya prosesnya itu memang linear. Dari detection, validation, containment, preservation, eradication, kemudian recovery, kemudian abis itu ada lesson learned, which is linear. Nah, ada pertanyaan. Karena sekarang modern attacks itu lebih iteratif, lebih multi-stage, dan lebih bisa banyak stage-nya lah, banyak prosesnya yang mungkin bervariasi. Gimana caranya atau gimana workflow-nya beradaptasi ketika ada indikator-indikator baru yang discovered, yang ditemukan di eradication process yang dimana prosesnya memaksa Mas untuk balik ke proses sebelum-sebelumnya. Gimana cara beradaptasinya Mas kira-kira kalau misalnya seperti itu? Oke, kalau biasanya itu seperti itu
memang proses secara linearnya seperti itu, tetapi kita tetap bisa menjalankan itu secara paralel ya. Misalnya kita sedang melakukan eradication, ternyata kita ketemu indikator baru, maka kita akan melakukan evidence preservation juga di situ. Terus juga kita ini kan downtime ini terjadi. Downtime ini seminimal mungkin itu kita kurangi. Downtime ini harus cepat selesai lah, server itu harus up lagi. Nah, sembari itu si server yang tadi yang terkena itu tadi itu kita contain dulu, kita ambil dulu, kita periksa dulu semuanya, kita lakukan forensik ya bila diperlukan. Sembari melakukan forensik itu, server yang satu lagi ini kan up. Terus biasanya kita cari tahu dulu tuh awal titik entry point-nya dia itu dari mana, kok bisa dia masuk. Dari server yang itu kita tutup dulu entry point-nya. Jadi downtime itu harus seminimal mungkin ya. Ini server harus langsung up. Jadi ketika kita tutup attack surface yang tadi, workaround-nya itu kita jalanin, itu kita hidupin, terus sembarinya kita tetap analisis yang server infected tadi itu bagaimana, seperti itu sih. Oke, thank you so much. Kemudian ada pertanyaan lagi dari orang yang sama. Kalau misalnya memang attackernya itu memory resident dan containment actionnya itu membunuh proses ya atau mengisolate endpoint, itu apakah kita harus untuk menghancurkan apakah kita harus menghancurkan critical forensic evidence before preservation begins? Nah, teknik ini juga biasanya itu dia berjalan di ini ya, memori biasanya berjalan di RAM itu. Ya. Biasanya teknik yang berjalan di RAM itu yang kita lakukan, kita cari tahu dulu nih. Nah, sebelum kita contain tadi kan kita preserve dulu evidence-nya tadi kan. Kita cari tahu dulu evidence-nya. Terus ketika dia berjalan di memori, kalau kita konten pasti ini berhenti nih, ini stop, hilang semua datanya kan. Kita menghilangkan data itu tadi. Untuk workaround-nya supaya itu tidak terjadi, dari tim digital forensiknya itu biasa akan membiarkan itu dulu, server itu live image itu berjalan, terus ada juga teknik yang saya tahu tuh di digital forensik itu ada teknik freeze ya. Jadi dia itu akan di freeze seberapa ini ya, ketika dia berjalan itu dia langsung di freeze, dia tidak diapa-apain, langsung di freeze. Nah, dari situ tim digital forensik itu bisa mengambil itu. Nah, sesi digital forensik ini mungkin nanti akan ada di webinar kita, lebih in depth lagi tentang containment, tentang forensik itu, gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Maulana, a great answer. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi selanjutnya again dari salah satu attendee kita. Kira-kira berapa lama sih dwell time terlama yang pernah Mas Maulana lihat selama bekerja sebagai L2 SOC analyst ini? Dan apa sih yang bikin attacker bisa sembunyi selama itu sebenarnya? Oke, biasanya ini ya, Dev. Ya, Yang terlama yang saya tahu itu dia bisa tahunan tuh. bisa tahunan. Iya, Oke. dia bisa 1 tahun, 2 tahun itu attacker itu senyap di dalam, dia nggak ngapa-ngapain, dia itu cuma ngecek aja telemetrinya, terus dia lihat ini sebenarnya proses yang terjadi itu bagaimana. Seringkali itu akan terjadi, seringnya itu ketika apa? Ketika attacker mau mengambil yang most valuable. Dia mau tahu bagaimana semua ini bekerja. Seperti dulu ada kasus juga tuh di banking ya, di banking itu waktu itu ada attacker itu lama di situ. Setelah dia tahu bagaimana cara kerjanya, dia tahu tuh normal prosesnya bagaimana, behavior yang dilakukan di server itu bagaimana. Setelah dia tahu itu, dia masuk di situ, dia dapat celahnya, dia masuk, terus dia melakukan apa? Bisa jadi dia melakukan data exfiltration, dia melakukan ransomware. Kedetek itu ketika kapan? Biasanya ketika ransomware atau ada kerugian yang muncul. Seperti itu. Oke, mantap. Thank you so much. Ada pertanyaan lagi dari Kak Cinta ini namanya. Thank you for, pertama dia ada ngucapin terima kasih dulu. Thank you for the insightful webinar, Mas. Genuinely curious. What is the biggest challenge as a L2 analyst on a daily basis? Oke, nah kalau dari saya itu sebenarnya challenge-nya itu tidak terlalu besar ya. Biasanya kalau di kita itu kalau kita punya masalah sesuatu itu, nah tadi SOC itu kan as a team, kita itu bukan sendiri.
Jadi ketika kita ada masalah, kita tidak tahu, terus juga kita tidak mengerti, tidak tahu konteks satu hal, yang kita lakukan itu apa, kita pasti bertanya. Bertanya itu ke siapa, entah itu ke atasan kita, entah itu ke senior kita, atau itu ke rekan kerja kita. Jadi koordinasi itu diperlukan juga ya. Oke, berarti koordinasi itu yang penting ya berarti ya. Koordinasi dan juga kesiapan dari manpower yang memang ada di SOC timnya gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Yosua Juswandi Putra, di mana beliau bertanya, izin bertanya Mas, saya mahasiswa IT dan ingin bangun karir di bidang cyber, terutama di SOC. Pertanyaannya adalah terkait biasanya apa sih ekspektasi company atau HRD untuk posisi SOC L1, terutama untuk magang atau internship, mengingat intensitas tekanan tinggi di war room terutama pada 15 menit pertama fase triase, kombinasi portofolio teknis seperti apa dan soft skill spesifik apa yang paling dicari agar seorang intern tidak hanya menonjol saat seleksi, tapi juga tangguh dan efektif saat bekerja di dalam tim. Oke, baik. Nah, kalau ini kita bilang mau intern dulu nih ya, Dev ya. Ya, betul. Biasanya HR itu yang dilihat itu lebih ke how we communicate ya. Karena kan kita intern ini tujuannya kan belajar, kita bukan untuk bekerja. Yang harus disiapkan itu technical skills-nya itu saya rasa di fundamental ya. Fundamental itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena biasanya entry level di SOC itu masalahnya itu di fundamental. Tidak mengerti konteks alert itu apa, jadi dia tidak bisa melakukan go atau no go decision tadi, the first 15 minutes tadi ya. Contohnya nih, dia itu ketika ditanya tuh tentang fundamental ini saya spill lah sedikit-sedikit nih pertanyaan-pertanyaan dari HR atau user ya. HR itu biasa bertanya kalau misalnya Mas ini bisa nggak bekerja di bawah tekanan tuh. Nah itu kalau ditanya seperti itu kita jangan kita langsung jawab, kita kasih feedback dulu ya. Ini konteksnya apa dulu? Apakah tekanan itu tekanan dalam mengerjakan si triase tadi, atau tekanan dari stakeholder, atau tekanan dari atasan kita? Karena setiap konteks itu, setiap jawaban itu pasti akan berbeda. Ketika kita tertekan melakukan alert itu kita harus ngapain? Ketika kita tertekan dari klien, dari stakeholder itu kita harus ngapain? Itu kan harus berbeda-beda ya. Yang kuncinya yang penting itu tadi soft skill-nya dari komunikasi ya. Komunikasi itu sangat luar biasa penting kalau kita di SOC. Terus juga kita harus tahu sisi teknikal, juga harus tahu sisi bisnis. Misalnya kalau terjadi nih server si BIFAS tadi itu terkena ransom. Itu kan kita harus tahu bagaimana mentranslate itu ke bisnis, ke bahasa bisnisnya. Masa cuman kita bilang, oh server kita mati Pak, nggak bisa jalan. Nggak bisa gitu. Jadi kita bilang, ketika server ini dikenai ransom, bisnis yang bermasalah akan seperti ini Pak. Ketika server ini bermasalah, kita tidak akan bisa melakukan transaksi. Customer pasti akan komplain seperti ini, sekian. Terus juga dikasih tahu juga mungkin estimasi kerugian kita bagaimana. Itu yang pertama. Terus juga, saya baca dulu ulang ya pertanyaannya. Nah selain komunikasi tadi itu kita juga harus bagaimana mentranslate. Tadi kan misalnya HR tuh yang nanya tuh, kayak mana kita orang teknikal mentranslate itu kepada HR. Nah itu juga penting tuh. Gimana kita menjelaskan sisi teknikal, misalnya saya pernah membuat server, saya pernah melakukan triase ini, saya pernah melakukan forensik ini, ya itu kan HR belum tentu tahu ya. Jadi itu kita harus komunikasikan, kita bahasakan ke bahasa bisnisnya, ke bahasa yang HR tahu. Istilahnya kalau kita elitis nih, kalau kita kaum elitis ini, kita harus mentranslate kata-kata yang normis mengerti, seperti itu ya kalau kita seorang elitis. Kira-kira kalau dari saya itu seperti itu. Terus kalau skill spesifik juga ada di sini ya. Skill spesifik itu tadi mengetahui fundamental sangat penting sekali. Pernah kejadian itu di L1 tuh biasanya, awal-awal karir tuh, saya juga dulu pernah kejadian tuh.
Tapi ini kasusnya beda. Kasusnya seperti ini. Nah, si L1 ini karena dia tidak tahu, dia mencari IP internal di threat intelligence. Misalnya dia cari IP internal di virus total. Kan nggak ketemu tuh. Kita nggak tahu nih ini IP siapa. Karena apa? Karena salah. Karena dia tidak bisa membedakan mana IP internal, mana IP eksternal. Ketika dia tidak bisa membedakan itu, maka decision kita, the first 15 minutes kita itu akan salah tadi. Ketika kita salah analisis, berujung apa? Berujung bisa jadi attacker itu tetap di situ. Jadi mostly saya bilang, ambil aja materi-materi tentang security, bisa dicari di roadmap.sh ya, cyber security roadmap. Terus juga bisa dibaca materi tentang security plus ya. Dari materi security plus itu saya rasa itu sudah mencakup semua fundamental sama latihan komunikasi lah sama orang-orang lain gitu sih. Oke, thank you so much. Berarti memang kalau walaupun SOC itu posisi yang sangat-sangat teknikal ya. Cuman kita memang masih harus improve our communication, terutama karena SOC itu work as a team berarti ya. Benar ya? Benar. Oke, semoga cukup menjawab ya Kak Yosua. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya. Karena udah jam segini juga, jadi ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya kalau misalnya kita starting out pengen mulai di dalam karir SOC sebagai security analyst, layer 1, layer 2 dan lain-lain, itu kira-kira seberapa penting sih untuk networking? Untuk memiliki sebuah network atau memiliki sebuah circle pertemanan atau misalnya circle profesional yang memang saling support, itu seberapa penting sih Kak? Wah, kalau itu menurut saya itu sangat penting sekali ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika saya awal ini, nah background saya itu kan bukan di security awalnya. Saya mulai merambah ke security itu, saya mulai masuk ke komunitas-komunitas, saya mulai masuk ke grup-grup, entah itu grup Facebook, entah itu grup Discord ataupun yang lain. Terus dari situ juga saya memulai networking tuh. Ikut aja sih, ikut ada event-event ikut, terus ada kongko ikut. Nah dari situ kita bisa tahu tuh point of view dari setiap orang, terus kita bisa tahu senior kita siapa yang sudah pernah di situ, sudah pernah ada di posisi itu. Ketika kita ingin menginjak posisi itu, jadi kita sudah punya preparasi, jadi kita tidak akan terkejut, itu tidak bisa ya seperti itu. Sangat penting ya komunitas. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin community ini, kita sebenarnya di Zentara juga udah memulai sebuah komunitas namanya Tryhards yang bisa kamu join di slide di QR code yang ada di slide ini ya, bisa dilihat. Kalau misalnya kamu pengen join, langsung join aja. Di sana ada Mas Maulana juga. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan yang mungkin belum kejawab, boleh banget langsung ditanya aja di Discord servernya supaya nanti kita bisa bantu jawab. Ada Mas Maulana, ada tim Zentara, ada aku juga. Jadi boleh banget langsung aja ditanya-tanya dan ngobrol-ngobrol di sana gitu ya. Oke, mungkin setelah since kita udah selesai Q&A, ini kita juga udah menyentuh di 1,5 jam ya, kita webinarnya cukup lama. Mas Maulana, sekali lagi terima kasih banyak udah berbagi waktu dan berbagi ilmu ya pastinya. Sangat membuka wawasan banget dan sangat bikin kita mengerti lah ya, karena bahasanya juga sangat-sangat bisa dipahami gitu ya. Kalau boleh aku rangkum, serangan itu memang jarang yang dramatis, jarang yang sangat wah banget gitu, enggak. Seperti film-film tuh enggak. Yang menentukan itu bukan seberapa tools yang memang kita punya, tapi memang seberapa siap manpower yang ada di tim SOC. Seberapa siap skillnya, seberapa siap ketenangannya pastinya, dan seberapa siap komunikasinya gitu. Again, kalau misalnya emang pengen join komunitas kita, boleh banget langsung aja di QR code yang tadi di slide-nya. Jadi boleh banget langsung di join kalau misalnya kamu mau, dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget langsung ditanya ke Mas Maulana di Discord server tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Mas Maulana. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan jaga sistem kalian tetap aman. Selamat melanjutkan harinya. Terima kasih.